Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Edita Purba. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Untuk percobaan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan buatan. Yang pertama, ekosistem darat alami. Di sini saya mengamati lingkungan belakang rumah saya. Komponen abiotik serta kondisi di sini adalah kondisi cahayanya cukup terang, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir dan keadaan airnya sangat baik. Untuk komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan, yang pertama ada pohon jambu, pohon pisang, pohon rimbang, dan pohon sirsak. Nah, keempat tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada capung, ada semut, ada lalat, dan ada lebah. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu juga terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang lain yang sudah mati. Di sini pengurai yang ditemui yaitu bakteri, cacing, dan jamur. Untuk percobaan yang kedua, di sini saya akan mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Untuk yang pertama, kita beri dulu setiap botol tanda label 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, dan 3,10%. Untuk satu botol aqua tidak kita beri label karena hanya akan menggunakan air PDAM saja. Kemudian kita lanjut cara menyediakan larutan yang akan kita pakai. Untuk botol yang bertanda 100%, kita larutkan 1 gram deterjen bubuk ke dalam air hingga 1000 ml. Untuk botol yang bertanda 50%, kita ambil 500 ml larutan deterjen dari botol yang 100% tadi. Lalu kita tambahkan lagi air PDAM hingga 1000 ml. Kemudian untuk botol yang 25%, kita ambil 500 ml larutan deterjen 50% tadi, lalu kita tambahkan air PDAM hingga 1000 ml. Kemudian untuk botol yang berlabel 12,50%, kita ambil 500 ml larutan deterjen 25% tadi, lalu kita tambahkan lagi air PDAM hingga 1000 ml. Kemudian untuk botol 6,25%, kita ambil 500 ml larutan deterjen dari botol yang bertanda 12,50%. Lalu kita tambahkan air PDAM hingga 1000 ml. Dan untuk botol yang bertanda 3,10%, kita ambil 500 ml larutan deterjen dari botol yang 6,25%. Lalu kita tambahkan air PDAM hingga 1000 ml. Dan untuk botol yang terakhir, kita isi hanya dengan menggunakan air PDAM saja. Setelah semua larutan tersedia, sekarang kita letakkan bawang merah dengan posisi calon akarnya terletak di bawah hingga menyentuh larutan deterjen. Kemudian kita letakkan semua botol-botol tersebut di tempat yang aman dan terbuka. Kita akan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan akarnya setiap 24 jam. Bila larutannya tampak berkurang, tambahkan lagi hingga penuh.
Kemudian kita akan mengamati kembali setelah 72 jam dan kita akan menghitung berapa panjang akar yang tumbuh dari setiap bawang merah tersebut. Untuk percobaan yang ketiga, saya akan mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama, kita siapkan dulu untuk larutan deterjennya yang 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan air PDAM tanpa dicampur dengan deterjen. Setelah semua larutan tersedia, kemudian kita rendam kacang hijau ke dalam air. Untuk bagian kacang hijau yang mengapung kita buang, dan untuk kacang hijau yang tenggelam kita gunakan untuk percobaan kali ini. Kemudian kita siapkan wadah yang telah kita beri label untuk tempat kacang hijau yang kita rendam tadi. Masukkan kapas ke dalam masing-masing wadah dan masukkan kacang hijau sebanyak 10 butir untuk setiap wadahnya. Kemudian kita masukkan larutan deterjen yang telah kita siapkan ke dalam setiap masing-masing wadah. Setelah semua wadah telah terisi dengan biji kacang hijau dan larutan deterjen, sekarang kita tutup bagian atas wadahnya dengan menggunakan plastik berwarna hitam supaya tidak ada cahaya yang masuk ke dalam wadah tersebut. Lalu kita akan melakukan pengamatan setelah 24 jam dan setelah 48 jam. Kita akan mengukur setiap akar yang tumbuh dari setiap wadah yang telah kita isi dengan kacang hijau dan larutan deterjen. Setelah 48 jam di sini kita akan membuka setiap wadah yang telah kita isi dengan menggunakan kacang hijau dan larutan deterjen yang kita tutup dengan menggunakan plastik berwarna hitam.